Oke, dan ini dia kita kembali lagi bersama Agung Tata menjadi Championship 2023. Masih bersama saya Broris dan juga Om Ariel sebagai caster partner saya, dan juga ada Om Fernando Lee selaku Race Direction, Camp Director dan juga operator pada malam hari ini. Seperti biasa, kita di hari malam minggu ini, di hari Sabtu malam lebih tepatnya, kita akan menyaksikan sprint race di kelas M1, yang mana ada dua kelas, yaitu M1 PlayStation dan juga M1 PC. Tapi sebelum itu kami berterima kasih banyak kepada sponsor utama kita, yaitu Agung Tahta Mandiri, dan juga ada media partner kita yaitu MGPI dan Indomoto Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan di kelas M1 PlayStation terlebih dahulu. Tapi sebelum itu mari kita lihat rider line up para kelas M1 PlayStation. Yes, itu dia untuk rider lineup kita di kelas M1 PlayStation untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Di round ini akan dijalankan di Circuit of the Americas, Texas, di United States atau di negeri Paman Sam, Amerika. Kita lihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M1 PlayStation yang sejauh ini masih dipimpin oleh Miki Raiko dengan 167 poin. Di posisi kedua ada Raung dengan 117 poin, dan mengisi posisi ketiga ada RS Gavin dengan 115 poin. Rajulian Syah menduduki posisi keempat dengan 107 poin, menutup top 5 ada Fadli Ramadan di posisi kelima dengan 89 poin. Dari posisi keenam ada Bima Suryatama, Combat 55 untuk posisi ketujuh, Zidan Agustian untuk posisi ke-8, dan juga Kiki Kens yang ada di posisi ke-9 klasemen sejauh ini. Itu dia total 9 rider kita di kelas M1 PlayStation, yang tentunya ini untuk poin di posisi 2-3 sangat-sangat ketat ya. Sebelum itu kita lihat dulu untuk starting grid di malam hari ini. Di row pertama ada Ray Juliansyah, RS Kevin, dan juga Miki Raiko dari posisi itu sampai posisi ketiga. Row kedua diikuti Bima Suryatama, Raung, dan juga Fadli Ramadan dari posisi keempat sampai posisi keenam. Yang dimana kita lihat Fadli Ramadan tidak mencatatkan fast lap di qualifying barusan ya. Dan itu dia untuk starting grid kita malam hari ini. Hanya ada 2 grid atau hanya ada 6 rider saja akan balapan. Dan kita bisa lihat juga untuk pemilihan ban ada di slick tires soft medium hard dan juga rim tire di soft medium. Tapi melihat dari kondisi qualifying barusan, ini kayaknya akan kondisi yang cerah, dan para rider kayaknya akan menggunakan ban medium soft atau mungkin pakai medium karena kita hanya menjalankan sprint race di sini dengan lap yang sedikit. Jadi kayaknya ban yang soft bisa jadi pilihan. Iya, sebenarnya sekali. Dan apa, kita langsung berada di starting gitu, mana Marshall sudah mengibarkan bendera merah yang bertanda race sebentar lagi akan dimulai. Here we go, masih bersama dengan Ray Juliansyah sang pole position kita di round ke-6 M1 PC. Di Agung Tata Mandiri Championship 2003 round ke-6 di kota Amerika. Here we go, all riders ready for going for the start, and away we go. Is on the way. Nampaknya start yang kurang cukup baik dari seorang Ray Juliansyah membuat benefit dari seorang Bima Suryatama, Rose Kevin juga, yang mana sekarang Rose Kevin langsung memulai balapan. Little bit kontak antara dua grid ini, Ray Juliansyah dan juga Miki Raiko. Tampaknya di sini Ray Juliansyah masih bisa men-secure posisi ketiga, yang dimana di belakangnya tepat ada rekan Simas sendiri yaitu Miki Raiko. Nampaknya berusaha untuk mencari celah untuk overtake rekan Simas sendiri untuk podium zone. Apakah ada seorang Miki Raiko sedikit cutting track di snake corner? Here we go, Miki on the side langsung mengovertake keluar, dan ada kontak dengan seorang Bima Suryatama. Nampaknya di sini Miki Raiko gain position, dan another attack dari Red Bull KTM yaitu Bima Suryatama yang melawan duo Grace ini malam hari ini. This night battle right into the first lap. Kita lihat hanya ada 5 lap di sini, dan lap pertama sudah sangat-sangat panas sekali. RS Kevin sementara itu berhasil kabur
dengan cukup manis di posisi pertama. Di belakang sana ada kontak nampaknya antara Bima dan juga Rai Juliansyah yang mengakibatkan Rai Juliansyah running off wide ke posisi terakhir di posisi ke-6 masih on cam bersama Miki Raiko. Di belakangnya ada Bima, ada Raung dan juga Fadli Ramadan di posisi 3 sampai posisi ke-5. Into the backstretch kita sangat-sangat panjang di sini dan nampaknya sudah kembali bergabung Rai Juliansyah di posisi ke-6 meskipun start dari pole position dia harus kesulitan hingga turn ke-13 sekarang ini. Yes, nampak sini Raung akan mendapatkan sedikit kesulitan untuk menuju ke posisi depan dikarenakan nampak di belakangnya tepat ada Kasim dari Miki Raiko. Rai Juliansyah sang pole position kita malam hari ini yang tepat berada di belakangnya. Dan here we go, Rai Juliansyah ingin mencoba dari sini untuk mendapatkan belasi belum cukup. Exit corner tenaga yang dikeluarkan oleh Desmos di sini ditunggangi oleh Rai Juliansyah. Sementara itu Ross Kevin masih memimpin jalan balapan, tetapi tepat di belakangnya sang kelas leader Miki Raiko sudah sangat dekat dari seorang Ross Kevin, mana Miki start dari posisi. Sementara itu terlihat dalam kamera nampaknya seorang Raung membuat kesalahan, membuat Rai Juliansyah gain the position naik ke posisi 4. Sekarang semua rider sudah masuk ke main straight, memasuki lap kedua. Terlihat dalam kamera Miki mulai mendekat kepada Ross Kevin, sang race leader kita pada malam hari ini menuju first corner. Rai Juliansyah juga memasuki ada sedikit wobble dari Ross Kevin, but it's okay. The Repsol Honda rider still on the first position, but dia sedang dalam tidak posisi yang cukup tenang dikarenakan seperti yang saya mention berkali-kali, Miki Raiko tepat berada di belakang yang masuk ke Snake sektor yang dimana inilah track atau sektor yang benar-benar sangat krusial untuk para rider dikarenakan mereka harus tetap menjaga ritme kecepatan dan melewati tikungan demi tikungan yang harus mereka lewati. Ya, betul sekali, kita masih ada di lap kedua mengakhiri sektor pertama dan sekarang ada turn ke-10 saat lagi. Ya, betul sekali, kita akan menuju tikungan yang sangat-sangat tajam sebelum masuk di backstretch di Circuit of the Americas. Ini dia moment of truth untuk Miki Raiko yang nampaknya ada wobble dari RS Kevin depan sana mengakibatkan dia harus menuju run off area dan memberikan Miki Raiko potensi untuk bisa menyambut posisi pertama. Namun nampaknya Kevin masih cukup kuat dan kita akan lihat berhasil di overtake oleh Miki, mendapatkan exit lebih baik, slipstreaming barusan. Di belakangnya ada RS Kevin into turn 12. This is a stupid from RS Kevin, sangat-sangat berbahaya sekali, namun nampaknya masih bisa direcover dengan cukup baik, kembali ke posisi pertama bersama Repsol Hondanya. Dan nampaknya di sini ada switchback posisi untuk seorang Miki Raiko, tapi nampaknya di sini Ross Kevin ingin mencari celah untuk fight back. Here we go, Ross Kevin di turn ke-15. Very cutting track dari seorang Ross Kevin, akan tetapi masih belum cukup kuat untuk melewati seorang Miki Raiko. Onboard Ross Kevin dengan rider dari Repsol Honda nomor 31 ini ingin kembali mendapatkan posisi pertamanya setelah ia direbut dari seorang Miki Raiko, yang mana di sini Ross Kevin telah mencatat dengan 2 kali warning track limit, begitu dengan Miki Raiko. Here we go on the final corner. Ross Kevin nampaknya masih belum cukup kuat untuk mendekat ke Miki Raiko, going for the long straight on also main straight dan masuk ke lap ketiga. Akankah di situ Ross Kevin akan membuat manuver? Here we go, some replay dari di sini memasuki ke turn ke 12. Ya, sebentar saja itu Rai Juliansyah sedikit kontak juga dari seorang Bima Suryatama. Nampaknya Rai Juliansyah nowhere to go lagi. Nomor entry corner sektor untuk seorang Rai Juliansyah. Yes, kita lihat sekarang di lap ketiga Bima Suryatama trying to chase Rai Juliansyah yang sekarang di posisi podium sudah kembali dengan pace-nya yang cukup baik setidaknya setelah recovery dari posisi yang harus turun jauh ke posisi ke-6. Sekarang kembali posisi ketiga Bima Suryatama taking on pressure. Akankah ia bisa mendapatkan posisi podium membawa KTM ke podium atau harus tunduk kepada Rai Juliansyah yang sekarang ada di posisi ketiga, gap 1 detik ke RS Kevin di posisi kedua, dan Kevin pun nampaknya masih akan bertarung di sisa lap yang ada dengan selisih 0,3 detik ke Miki Raiko. This is Rai Juliansyah for the moment, for the podium. Can he make it or have to surrender to Bima Suryatama yang sekarang kita lihat masih memberikan pressure sangat-sangat kuat bersama Fadli Ramadan, di belakangnya sesama rider KTM. Ya, here we go on the long straight dengan power dari Desmos ini ditunggangi oleh Rai Juliansyah. Nampaknya di sini Bima Suryatama harus jauh lebih menunggu lagi membuat strategi kembali. Nampaknya di sini kita lihat Bima Suryatama try from the outside the turn 5. Here we go, the high contact yang cukup keras dari seorang Bima Suryatama. Terlihat dari tail cam dari seorang Grace ini MotoGP yaitu Rai Juliansyah. Bima Suryatama memaksakan more late di tikungan 12 untuk melewati Rai Juliansyah, dan benar saja kontak tak bisa terhindarkan kembali, di mana kontak cukup keras membuat Rai Juliansyah terlempar di tikungan 12 tadi dan turun ke posisi 4. Sementara itu rekan stint dari Rai Juliansyah masih memimpin jalan balapan yaitu Miki Raiko dengan gap point 0,8 detik, yang dimana itu
mengatakan bahwasannya Miki Raiko sudah berhasil untuk menjauhkan dirinya dari seorang Ross Kevin, yang mana sebelumnya Ross Kevin masih berusaha untuk sempat mendekatkan Miki Raiko kembali, akan tetapi nampaknya di lap ketiga memasuki lap keempat ini gap semakin menjauh antara Miki Raiko dan juga Ross Kevin. Sementara itu kalian bisa lihat di kamera Bima Suryatama masih berada di posisi ketiga. Akankah ia akan mendapatkan mangsa selanjutnya, yaitu Ross Kevin, yang mana mereka semua sudah memasuki ke first corner. Here we go, the replay antara Miki Raiko dan juga Ross Kevin, yang dimana ada sedikit stupi ya di sini dari seorang Ross Kevin, very heartbreaking dari seorang Ross Kevin. Here we go, here's come the stupid, that's it. And nice control dari seorang Ross Kevin ketika membuat motornya wobble. Akan tetapi ketika mau ke entry tikung 12, Ross Kevin masih bisa mengendalikan Repsol Honda tersebut. Ya, that is nice. Tapi sekarang kita berpindah lagi ke posisi keempat. 2 laps to go bersama Rajulan Syah. Di depannya ada 2 rider yang bisa ditaklukkan secara bersamaan. Ross Kevin apakah kehilangan pace sehingga harus turun ke depan Bima Suryatama dengan jarak yang sangat tipis? Ada chance untuk Bima maupun Rajulian Syah masuki turn ke 11. Ini dia nampaknya Ross Kevin akan harus menahan 2 rider sekaligus. Kita lihat kontak yang dibalaskan oleh Rajulan Syah kepada Bima Suryatama di beberapa pertemuan sebelumnya. Di lap sebelumnya sekarang Rajulan Syah kembali ke posisi ketiga. Slip into Ross Kevin. Power 3 nampaknya kita lihat dari Rajulan Syah. Nice movement, nice slipstream. Now breaking into turn 12. Hard on the brakes. Here we go. This is Rajulan Syah, Kevin and also Bima Suryatama nampaknya masih sangat kuat bersama Rajulan Syah yang kembali ke posisi kedua di belakang Miki Raiko. Is it will be to Ducati di posisi pertama dan juga posisi kedua, atau Kevin maupun Bima Suryatama yang bisa memasuki posisi kedua? Kita akan lihat saja di sisa 1,5 lap lagi di Circuit of the Americas. Yes, nampaknya akan terjadi 3-way battle for the second position, yang mana tadi kalian bisa lihat di long straight menuju ke 12. Rajulian Syah memanfaatkan power yang cukup besar dari Desmos Sidici untuk melewati 2 rider sekaligus, yaitu Bima Suryatama dan juga Ross Kevin. Nampaknya Ross Kevin harus jauh lebih berhati-hati agar dia tidak kehilangan posisi ketiganya, dikarenakan tepat di belakang ada rider Red Bull KTM, yaitu Bima Suryatama. Here we go, Bima Suryatama menuju ke main straight, dan also this is the final lap. This is the only chance for Bima Suryatama untuk mencicipi sebuah podium pada malam hari. Itu dia sedikit wobble dari seorang Ross Kevin, tapi masih bisa kontrol. Nice always control dari seorang Ross Kevin bersama RC213V-nya. Here we go, the replay yang dimana yes, ini kontak cukup keras yang terjadi di sebelumnya antara Bima Suryatama dan juga Rajulan Syah. Benar-benar sangat keras sekali manuver dari Bima Suryatama kepada Rajulan Syah. Akan tetapi di sini Rajulan Syah take the revenge dan kembali bahkan meningkatkan posisinya ke posisi kedua. Ya, tampaknya Bima yang tadi sudah tidak bisa melakukan pengereman lagi harus terpaksa sedikit melebar dan terjadi kontak dengan Rajulan Syah. Tapi nampaknya itulah insiden race yang wajar sekali terjadi. Dan sekarang kita lihat hanya ada 2 sektor terakhir sebelum mengakhiri balapan di malam hari ini untuk sprint race di kelas M1 PlayStation. Ross Kevin nampaknya cukup kuat untuk bisa masuk podium. Boleh lagi wobble entry di turn ke-11. Dan kita lihat Raung yang nampaknya hari ini sangat kesulitan di posisi ke-6 dengan gap hampir 5 detik ke Fadli Ramadan yang ada di posisi ke-5 back on the long straight. Kita lihat memasuki sektor ketiga. Ini dia Fadli Ramadan yang sedang berusaha menahan laju Raung dengan jarak yang cukup jauh. Mungkin Fadli Ramadan bisa tetap mengamankan posisi top 5 di posisi kelima, dan Bima Suryatama mungkin masih punya chance untuk battle ke posisi podium. Yes, nampaknya di sini tinggal beberapa tikungan tersisa. Akan kali sini Bima Suryatama dan benar saja mulai berkata kepada Ross Kevin. Ross Kevin membuat mistake, melebar saja di tikungan tadi, membuat diri harus kehilangan posisi. Here we go, fight back dari sukan Kevin masuk ke tikungan ke-11. Akan tetapi akankah Bima Suryatama akan memanfaatkan tikungan demi tikungan tersisa untuk lewati seorang Ross Kevin? Here we go, Bima Suryatama always kontak yang terjadi antara RC16 dengan RC213V antara Bima Suryatama dan juga Ross Kevin. Akan tetapi di menit-menit terakhir Bima Suryatama terlihat melebar, dan benar saja lagi melebar dari seorang Bima Suryatama. Here we go, ladies and gentlemen, your winner Miki Raiko on the round 6 bersama dengan Rajulian Syah, 2 Gresini Racing and the double podium. Dan nampaknya terlihat what just happened? Ini benar-benar sangat ketat sekali, tapi kita ngelihat the final result of the race. Ross Kevin still defend of podium. Dan this is your winner, Miki Raiko menangkan Grand Prix dengan luar biasa pada malam hari ini, disusul oleh Rajulian Syah, dan ada Ross Kevin yang bisa mempertahankan posisinya dari Bima Suryatama. Dan good game dari Bima Suryatama yang masih menempati posisi 4. Raung berada di posisi kelima, dan Fadli Ramadan harus menempati posisi paling terakhir pada malam hari ini. Wow, luar biasa sekali race malam ini, Omar. Ya, betul sekali. Kita lihat tight battle di akhir-akhir antara rider KTM dan juga Honda yang kita lihat sangat
ketat sekali sampai akhir, dan nampaknya ada ya ini bad fortune untuk Fadli Ramadan yang kita lihat tadi di akhir-akhir nampaknya kena long lap penalty dan kayaknya tidak berhasil drive juga, tidak ada waktu lagi juga untuk bisa serving time penalty. Dan akhirnya ya di-convert menjadi 3 second time penalty sehingga memberikan Raung posisi kelima yang mungkin agak dia tidak sangka-sangka juga karena tadi udah pace-nya benar-benar ketinggalan. Ya meskipun masih di bawah 1 detik tapi ini udah benar-benar kesulitan. Dari tadi kita lihat Raung di race kali ini benar-benar kesulitan untuk bisa mendapatkan pace yang cukup oke. Mungkin juga karena sprint race dan juga jarak waktu yang sangat tipis. Tapi ya kita nggak tahu juga apa yang terjadi dengan Raung di belakangan ini. Kayaknya beberapa race emang sedang agak cukup kesulitan. Tapi kita akan lihat aja nanti di main race akan seperti apa ya. Tapi it is what it is. Untuk race hari ini Miki Raiko back on the position, kembali lagi di angka 1 ya, di posisi teratas. Raju Lansa juga nampaknya berhasil finish dengan luar biasa. Dan kita lihat RS Kevin di posisi ketiga juga berhasil mengamankan podium bersama Honda-nya. Iya, sebetul sekali, and also good defense maneuver dari seorang Ross Kevin yang menahan serangan gempuran dari Bima Suryatama. Ya, di mana Bima Suryatama sudah sempat berada mencium aroma podium tapi nampaknya terkipas begitu saja oleh Ross Kevin, yang di mana Ross Kevin yang menempati posisi ketiga. Sebentar lagi kita akan masuk ke performance yang mana nampaknya kita sudah terhubung dengan ketiga pembalap kita, ketiga pemenang kita lebih tepatnya di round ke-6 di Sprint Race MotoGP di kelas M1 PlayStation pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan berbicara performance untuk menanya-nanyakan tentunya bagaimana dengan race pada malam hari. Here we go, kita sudah tersambung pada tiga pemenang kita, yang dimana race malam ini dimenangkan oleh dari seorang Miki Raiko, another win for Miki Raiko, dan disusul rekan timnya yaitu Ray Juliansa, dan ditutup oleh Ross Kevin yang berada di posisi 3. Ladies and gentlemen, langsung saja kita akan masuk ke performance pada malam hari ini yang dibuka langsung dari Om Ross Kevin. Selamat malam Om Kevin. Malam. Oke, here we go. Ini dia Ross Kevin. Congratulations Om Kevin mendapat di posisi 3. Gimana nih race malam ini? Tadi sempat leading the race tapi nampaknya terselip oleh Miki Raiko, tapi sempat lihat nampaknya pace-nya menurun lagi dan harus bertemu dengan Rai sama Bima. Gimana tuh race malam hari ini Om Kevin? Ya sebenarnya sih udah latihan sprint ya, karena setahu saya kan nggak tire sama bensin kan off tuh. Tapi tadi pas latihan tuh pakai ban belakang soft. Nah tadi tiba-tiba tire sama fuelnya nyala tuh. Coba saya maksain aja lah pakai soft. Karena kalau nyoba pakai medium biasalah grip belakang Honda tuh nggak tahu tuh kayak beda. Jadi pas tadi maksain pakai medium di start tuh 2-3 lap awal emang masih enak tuh. Ya sisanya udah berat lah. Jadi pas ke susul Miki, terus Bima sama Rai juga ngedekat, udah nggak bisa maksain lagi nanti. Jadi save di posisi 3 lah, lebih main aman aja tadi. Luar biasa, another wise choice dari Kevin, masih mendapatkan podium dan tentunya mengamankan klasemen. Congratulations Om Kevin untuk posisi 3, semoga saja di besok di main race dapat hasil yang lebih bagus lagi. Thank you Om Kevin. Thank you. Oke, itu dia dari seorang Ross Kevin yang merupakan di posisi 3 yang sempat battle beradu dengan Bima Suryatama dan juga Ray Juliansa. Langsung saja nih kita akan menuju ke posisi kedua, yaitu ada Ray Juliansa. Selamat malam Ray. Halo Om. Oke, congratulations Ray sudah mendapatkan posisi kedua di sprint race malam hari ini. Gimana Ray, race malam hari ini nih? Apalagi tadi sempat ada adu dengan Bima Suryatama, terutama kontak yang cukup keras tuh di tikungan ke-12. Terus bisa comeback langsung, gak cuma ke posisi 3 tapi ke posisi 2 nih malam hari ini. Gimana race malam hari ini Ray? Lumayan baik, lumayan bagus lah tadi pas sprint race. Soalnya tadi di start tuh jelek, soalnya waktu start tuh ngespin Om, makanya langsung ke-4 tadi kalau nggak salah. Terus tadi waktu tikungan 12 kan kontak sama Bima, tapi ya recovery langsung posisi 2 Om. Luar biasa Rai malam hari ini dengan Desmose di Cigre sininya bisa menempatkan posisi kedua. Semoga saja Rai di besok hari di main race bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Rai. Congratulations Rai posisi keduanya, dan thank you dan see you tomorrow Rai. Itu dia dari Ray Juliansa yang menempati posisi kedua. Langsung saja kalau begitu kita akan berpindah ke rekan timnya
dan menjadi race winner di Agung Tata Mandiri round ke-6 di Circuit of the Americas. Yaitu ada Miki Raiko dan ada sebelahnya tadi siapa tadi itu. Selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Brolis. Oke, gimana Om Miki? Kayak biasa nih, another win lagi nih malam hari ini Om Miki. Gimana race malam hari ini Miki? Apakah berjalan sesuai strategi lagi atau gimana nih? Aduh, nggak sesuai strategi Om. Aduh, bisa. Karena buat semuanya ya, yang udah tetap semangat di Mei ini. Untuk tadi sebenarnya di luar prediksi ya. Nggak tahu kalau misalkan sebagai RD bisa ngelihat bannya aktif atau enggak gitu, si RD-nya gitu, si Omninya. Tapi tadi kebetulan si bannya sama si bensinnya on, kita udah latihan sama sama siapa lagi ya? Udah latihan sprint race itu udah dapat enak lah gitu pakai hard stop gitu. Cuma pas tadi terapan, ini ban apa gitu bingung. Soalnya kan nggak ada latihan sprint gitu kan. Kalau misalkan besoknya main race pasti latihan dulu HM atau apa gitu kan. Tadi tuh latihannya sprint HS. Tapi begitu balapan, gambling, udahlah pakai ban yang paling keras gitu. Soalnya nggak ada latihan sama sekali, pakai HM. Terus sempat kesusahan tadi ngejar Om Keping di lap 1 sama lap 2 karena sama-sama ngeblank kayaknya tuh di lap 1 dan 2. Di hitungan 11 apa 12 itu ngelebar, saya ngikut lebar juga. Cuma Om Keping kayaknya ngasih jalan, dia agak lebar karena dia lebarnya lebih parah dari saya gitu. Jadi dia respect gitu, ngelebar lebih lagi gitu. Nah, habis itu di tikungan 12 yang habis panjang itu Om Keping masuk lagi. Wah, ini kayaknya mau kejadian Rossi Stoner nih. Soalnya kan 5 ronde pertama ini kan di sprint sama di main race ini saya kuat gitu kan. Kayak kejadian Stoner. Tentu Stoner kuat banget sampai Rossi bisa ngalahin Stoner secara bertahan gitu kan. Tadi saya udah mikir gitu, ini pasti nyalip lagi. Dan ternyata kayaknya bannya lebih lunak dari saya, jadi ya malah menurun gitu Om Keping gitu. Ya alhamdulillah masih posisi 1. Luar biasa, nicely done dari Miki Raiko. Walaupun ya ada sedikit prediksi ya yang sempat dilatihan dengan tire off, akan tetapi race malam ini tire dan fuelnya on. Akan tetapi still this nice race and also good result for Miki Raiko. Miki, semoga di main race masih bisa memutakan pace-nya dan kembali mendapatkan posisi yang diinginkan Om Miki. Congratulations untuk posisi 1-nya. Thank you Om Miki dan see you tomorrow Om Miki. Sama-sama Om Broris. Oke, itu dia ketiga pemenang kita pada malam hari ini di sprint race. Dan itu akan juga menutup kelas di M1 PlayStation. Akan tetapi di next lagi kita akan memasuki kelas selanjutnya, yaitu M1 PC. Kelas yang selalu membuat kita tidak bisa diprediksi tentunya. Dan ya, sebelum kita masukin kelas tersebut, kita akan melihat untuk klasemen sementara. Mungkin Om Ariel bisa membacakan sementara Om Ariel. Yes, betul sekali, ini dia adalah klasemen setelah sprint race barusan di kelas M1 PlayStation round ke-6 di Circuit of the Americas yang memberikan Miki Raiko tambahan poin untuk memimpin di posisi terdepan klasemen dengan 179 poin menempati posisi pertama. Di posisi kedua ada Raung dengan 122 poin mengimbangi RS Kevin yang ada di posisi ketiga untuk sementara ini dengan 122 poin juga. Rajulian Syah mengisi posisi keempat, ada Bima Suryatama dan juga Fadil Ramadan duo KTM di posisi 5 dan posisi ke-6. Kompet 55 untuk posisi ke-7, Zidan Agustian di posisi ke-8 dan juga Kikens menutup posisi terakhir di posisi ke-9. Nah, itu dia klasemen sementara kita di kelas M1 PlayStation. Seperti Om Boris bilang, setelah ini kita akan dilanjut ke kelas M1 PC di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya, stay tune terus, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sayang sekali kamera saya mati, tapi ya udah. Apa kita sebentar lagi akan memasuki untuk kelas M1 PC, di mana tadi kita sudah menyaksikan platform M1 PlayStation yang tentu saja dibuka dengan sangat-sangat seru sekali ya. Sebentar lagi kita akan masuk untuk kelas M1 PC, tapi sebelum itu tidak lupa kami berterima kasih kepada Agung Tahta Mandiri selaku sponsor kami di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ada juga MGPI serta Indo Motor Racing selaku media partner kami di tahun 2023 ini. Oke, saat lagi kita akan kembali ke Circuit of the Americas, tapi sebelum itu mari kita lihat dulu untuk rider line up di kelas M1 PC. Dan ini dia, kita sudah berada di track di Austin, di kota Amerika, di round ke-6 Agung Tahta Mandiri 2023. Sesaat lagi kita akan melihat kelas M1 PC. Akan tetapi kita mari lihat dulu untuk klasemen sementara untuk di kelas M1 PC. Gimana? Andy Aul masih memimpin klasemen tertinggi dengan perolehan poin 140 poin, disusul oleh rekan timnya Tatigo dengan perolehan poin 104 poin. Di posisi ketiga ada Yamaha, yaitu Dipo Akbar berada di posisi di klasemen dengan perolehan poin 102, dan di posisi 4 ada Aki 2X, Fadlur dan KY menempati posisi 5 dan 6, Bagus Budiman, Nabil Ashoki menempati posisi 7 dan 8, dan ada Ozzy dan Jermanos menempati posisi ke-9 dan 10 di klasemen M1 PC. Untuk selanjutnya untuk ke posisi ke-11 ada Bro Gaming dan ada Super Fire di posisi ke-12, duo Another Ducati yaitu dari Rizky EP dan juga Ikamjo yang menempati posisi 13 dan 14, dan ada Fauzi Hadibinur dan Farel Fristian menempati posisi 15 dan 16. Itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PC after round semalam. Yang dimana untuk starting grid pada malam hari ini Andy Aul memimpin jalan balapan disusul oleh rekan timnya duo Ducati Lenovo yaitu The Tatego, dan di posisi ketiga ada Aki 2X menutup row pertama. Di row kedua ada KY Super Fires dan juga Dipo Akbar, mana Dipo Akbar menempati penutup dari row kedua. Dan untuk di row ketiga number 44 yaitu Nabil Ashoki dan juga ada Bagus Budiman dan ada Bro Gaming. Dan di row selanjutnya adalah Faris Christian 40, Fadlur dan ada Rizky MP. Dan untuk klasemen lagi di starting terakhir, yes, itu ada Fauzi Hadibindora, akan tetapi dirinya tidak akan membalap pada kemarin. Dan juga ada tire compound pemilihan ban tentunya, yang dimana di race sebelumnya terpantau cuaca sangat cerah, maka dari itu rain tire akan kita sampingkan terlebih dahulu. Maka kita akan berfokus pada slick tire, di mana ada soft, medium, dan hard, dan sempat dibincangkan oleh sang race winner kita di sprint race sebelumnya, yang dimana Miki Raiko mengatakan bahwasannya ketika track ini sangat panas, dia akan menggunakan compound yang akan jauh lebih keras. Akan tetapi ini akan adalah sebuah sprint race yang dimana kita memiliki regulasi bahwasannya tire dan fuel consumption adalah off, maka dari itu mungkin para rider akan jauh lebih menggunakan compound sedikit lebih lunak dikarenakan tire dan fuel consumption-nya itu kita matikan dalam regulasi Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan sesaat lagi tentu saja kita akan melihat kelas M1 PC sprint race.
Yes, jadi dia kita sudah kembali bergabung di starting grid. Kembali lagi di Circuit of the Americas, Texas, Amerika sana. Negeri Paman Sam akan menjadi saksi di sprint race malam hari ini. Akankah Andy Aul yang start dari posisi depan akan kembali finish di posisi pertama? Atau duetnya Tatego yang akan memenangkan sprint race hari ini? Dan red lights are on. This is the sprint race untuk kelas M1BC and off the grid we go. Tatego nampaknya luncur sangat luar biasa. Kembali ke posisi terdepan setelah harus start dari posisi kedua bersama Kewa yang sekarang ada di posisi kedua. Andy Aul harus terpaksa melebar sekarang turun ke posisi keempat. Lagi-lagi start yang tidak menyenangkan untuk Andy Aul, harus merelakan posisi pertamanya. Tatego sekarang memimpin balapan di posisi pertama Into the Snakes, dan kita akan lihat apakah ada yang bisa mengimbanginya. Nampaknya Kawai masih harus perlahan tapi masih di belakang sana. Aki-Aki taking on fourth, dan Dipo Akbar nampaknya cukup stabil masih di posisi ketiga. Masih di sektor kedua, sebentar lagi kita akan memasuki tikungan yang sangat tajam. Sebelum itu kita lihat ada kontak barusan antara Aki-Aki dari Aprilia dan juga Dipo Akbar dari Factory Yamaha. For the first lap kita lihat hanya ada 5 lap di sini. Kembali lagi Aki-Aki taking on third position. Ada battle lagi di belakang sana dengan Andy Aul dan juga Dipo. Itu the heartbreaking corner turn 11. Kita akan lihat siapa yang lebih berani di sini. Dipo Akbar diving on, tapi harus melebar, sangat disayangkan sekali. Ya, semanuver late break dari Dipo, tapi sayang sekali terlalu berlebihan membuat dirinya overshoot di turn 11, membuat dirinya harus banyak kehilangan posisi. Sementara itu kita masih bersama The Legend kita itu Aki 2H yang nampaknya lagi dan lagi berhadapan dengan beberapa rada. Here we go, Aki on the inside on turn 12. Akankah bisa melawan Andy Aul? Dan here we go, the kontak antara Aki dan juga Andy Aul membuat Andy Aul harus terlempar di tikungan ke-12 sana, membuat Aki berhasil menaikkan posisinya kembali ke posisi ketiga. Akan terus mendapatkan sini Aul. Ternyata untuk suspek, ada kontak dengan Naldab Nabil dan juga seorang Aul yang sempat terlibat kontak, tapi nampaknya mereka berdua masih berada di atas track. Nah, here we go, another attack from Aul dan juga Nabil Ashauki. Kita lihat saja nampaknya ini Aki lagi dan lagi harus memikul beban yang cukup berat dikarenakan tepat di belakangnya ada dua Ducati, yaitu Aul dan juga Nabil Ashauki, yang dimana nampaknya di sini Aul ingin meningkatkan pace kembali untuk menyusul rekan tim yaitu Tatego yang memimpin jalan balapan. Sekarang kita bersama Nabil Ashauki menuju ke final corner yang nampaknya cukup ketat antara posisi 1 sampai ke posisi 5. Begitu holding posisi 6 di Solar Dipo Akbar going for main straight. Tatego still lead race dan akan masuk ke turn 1. Yes, harus turun 3 posisi bagi Dipo Akbar, tentunya sangat memberatkan bahunya seperti yang kita tahu. Andy Aul is down in the first corner, sangat disayangkan sekali. Positor kita harus mengalami hal yang sangat berat di sprint race malam hari. Baru saja masuk ke lap kedua, ya harus turun hingga posisi ke-8. Tatego sementara itu teammates dari Andy Aul yang sekarang masih memimpin balapan dengan sangat luar biasa. Kawai hampir tidak bisa. Siapa kan Nabil nampaknya yang mengalami glitch and Tron kembali lagi di posisi keempat, akan sangat berbahaya bagi rider lainnya, tapi nampaknya sudah bisa kembali ke track dengan cukup aman. Namun tentu saja bagi rider lain harus tetap berhati-hati untuk bisa mengantisipasi adanya glitch kembali dari Nabil Ashauki. Sementara yang Aki-Aki ada di posisi ketiga, Kawai sedang berusaha untuk bisa mengejar Tatego, tapi kita lihat wobble entry dari Aki-Aki yang sangat berbahaya masuk ke turn 11. Sungguh tidak diduga-duga Aki-Aki akan melakukan manuver yang mungkin tadi adalah late break tapi tidak berakhir dengan cukup baik. Ya, kita akan sedikit rewind kepada race sebelumnya di platform ini, mana Dipo sempat mengatakan bahwasanya dirinya sempat kesusahan melawan dari seorang Nabil Ashauki. Dikatakan Nabil Ashauki di race sebelumnya juga mengalami problem bersama, yaitu problem koneksi, membuat Dipo sedikit takut untuk melawan Nabil Ashauki jikalau dirinya terkena Tron atau sedikit connection problem dari seorang Nabil Ashauki. Kita akan lihat saja apakah Dipo akan menggunakan strategi yang sama, di mana Dipo memiliki tipikal yaitu strategical, yang dimana dia mementingkan posisinya tidak membuat kerugian, di mana dia akan memanfaatkan apa yang dia dapat untuk mengambilkan keuntungan. Kita lihat saja apakah di sini Dipo akan berhasil melotin Nabil Ashauki, di mana di platform sebelumnya dirinya mengatakan bahwasanya Nabil Ashauki susah dikompetisi dikarenakan ada memiliki connection problem mengapikan Tron, dan Tron tersebut akan merugikan rider lainnya termasuk dirinya sendiri. Sementara itu kita akan back to the front row. Nampaknya di belakang sana Farel Fristian terjatuh yang membuat dirinya harus kembali bangkit, dan kita akan lihat saja seorang Andy Aul yang sekarang sudah recover ke posisi 6, tepat berada di depan dari seorang Fadlur, yang mana Red Bull KTM Factor Racing ini berada di belakang dari seorang Andy Aul going for turn 1, and there he will go. Sedikit overshoot dari seorang Fadlur, akan tetapi masih bisa di recovery dan masih bisa ke track. Akan tetap nampaknya Andy Aul nampaknya sedikit sangat terabul, bahkan pada race malam hari ini terbukti dengan 4 kali warning track limit yang telah ia dapatkan pada malam hari ini di lap ketiga, yang mana this is not good for Andy Aul.
Yes, mungkin ini sangat-sangat di luar ekspektasi bagi Andy Auto sendiri yang mungkin sangat-sangat kesulitan di awal-awal lap sehingga ya harus tercecar ke posisi ke-6. Nabil Ashoki sementara ini ada di posisi ke-4, masih diserang oleh Dipo Akbar dan sekarang harus berusaha untuk mengejar Aki 2X di posisi ke-3. Tapi gue still on the lead dengan sangat-sangat luar biasa. 1 detik di depan kawah yang sekarang kita bergabung di Telcam ya, melihat ada 3 rider sekaligus di belakangnya. Ada Aki, Nabil Ashoki dan juga Dipo Akbar yang dimana 3 rider itu masih sangat-sangat ketat, masih sangat potensial untuk bisa mengejar ke posisi kedua, tapi nampaknya speed dari Kawai di backstretch sangat-sangat luar biasa cepat meninggalkan 3 rider sekaligus. Sekarang kita akan melihat turn 12 hard on the corner going sideways dari Kawai Aki maupun Nabil Ashoki yang sekarang akan masuki sektor keempat. Hanya sedikit lagi, hanya berapa tikungan lagi itu double packs kita lihat. Nampaknya Aki solid defense meskipun sedikit agresif. Kawai nampaknya sedikit lebar barusan trying to attack again and again. Pressure is on bagi Nabil Ashoki ke Aki. Kita akan melihat corner Nabil Ashoki melakukan serangan, namun a solid defense still is on from Aki. Kita akan melihat ini dia masih terus bertarung up from the outside dan juga inside Nabil, and Aki switching back again and again untuk posisi ketiga. Akan Aki bisa mendapatkan 2 tikungan terakhir untuk kembali mengambil posisi ketiganya, dan betul saja ini dia kita lihat di final corner. Aki taking on back into third position into lap 4. Yes, nampaknya terjadi kontak demi kontak antara dari seorang Nabil Ashoki dan juga Aki membuat benefit dari seorang Dipo Akbar. Nampaknya Dipo Akbar sudah mulai mendekat dari mereka berdua. Sementara itu Aki masih bisa mendapatkan posisi ketiga ya dari serangan demi serangan rider di belakangnya. Kita lihat Nabil Ashoki sempat mendekati kepada Aki, kembali mendapatkan di sini. Aki melebar membuat benefit dari Nabil Ashoki. Akselerasi yang cukup bagus dari Nabil Ashoki melewati dari seorang Aki mendapatkan dirinya ke posisi ketiga. Sementara dari Dipo Akbar masih harus mengatur strategi untuk melewati mereka berdua agar bisa mencicipi podium pada malam hari ini. Dan dimulai dari Aki mulai semakin dekat antara Dipo Akbar dan juga Aki. Dipo masih berusaha berlawan di Aki, sementara Aki masih bisa mempertahankan posisinya dari seorang Dipo. Dan here we go, another kontak antara Aki dan juga Nabil Ashoki pada malam hari ini. Sementara itu nampaknya fastest lap kali ini dipegang oleh Andy Aul yang sebelumnya dipegang oleh Tatiko. Tapi nampaknya here we go, Andy Aul is coming, join to the party, melewati 2 rider sekaligus akan bisa. Nampaknya hanya satu demi satu yang harus dia lakukan agar ia bisa menyusul rekan timnya yaitu Tatiko. Here we go, on board terhadap Andy Aul, all eyes to the Ducati, mengovertake slipstream dari seorang Nabil Ashoki, begitu pula dengan seorang Dipo yang menumpang laju dari dashboard milik Aul. Dan here we go, no more room dari seorang Nabil Ashoki membuat dirinya harus lebaran. Sayang sekali Andy Aul mendapatkan long lap penalty. This is disaster for Andy Aul. Nampaknya tidak ada waktu untuk men-serve long lap penalty dari seorang Aul dikarenakan sekarang sudah masuk ke lap keempat dan next lap selanjutnya adalah final lap. This is a nightmare for Andy Aul. Dan long lap penalty yang bisa dibilang cukup goib bagi Andy Aul, meskipun tadi kita tidak tahu kapan dia mendapatkan track limit suara yang terakhir dan sekarang mendapatkan long lap penalty masih menjadi tanda tanya besar, tapi mungkin akan ada pertimbangan dari respiration di akhir balapan. Kita akan lihat saja nanti. Tapi sementara ini Aki ada di posisi ketiga mendapatkan benefit yang cukup oke dari pertarungan di belakangnya antara 3 rider itu Andy Aul, Dipo Akbar dan juga Nabil Ashoki. Entering the final lap, ini dia the moment of truth sprint race untuk kelas M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Akankah Aki bisa mendefense posisi ketiganya atau mungkin akan ada serangan dari Andy Aul yang sudah closing up semakin dekat? Andy Aul crash! Sayang sekali di turn 1 kembali lagi. It is a big disaster, big drama untuk Andy Aul di Circuit of the Americas. Malam hari tidak berjalan sebaik sedikit pun sama sekali. Sangat disayangkan sekali untuk rider Ducati kita satu itu di posisi ke-6 sementara ini dengan long lap penalty yang Fadur juga nampaknya mendapatkannya. Ada Super Fires yang menyusul menjadi rider ketiga mendapatkan long lap penalty di sektor pertama. Yes, nampaknya ini adalah mimpi yang buruk untuk rekan tim dari Tatiko yaitu Andy Aul yang harus mendapatkan disaster pada malam hari ini. Terjatuh 2 kali pada malam hari ini, juga mendapatkan long lap penalty yang tidak ada waktu lagi untuk men-serve long lap penalty tersebut yang membuat dirinya harus mendapatkan 3 second penalty di akhir balapan di final result nanti. Yang sementara ini Tatiko masih memimpin jalan balapan yang cukup jauh, memimpin 1,8 detik dari seorang KY. Tepat belakangnya sementara itu Aki yang nampaknya masih mulai berusaha untuk mengejar walaupun di final lap, tapi nampaknya di sini Aki masih ingin mendapatkan peluang untuk mengejar
dari seorang KY, yang dimana mereka semua sudah masuk ke turn 12 dimulai dari Tatik untuk terlebih dahulu. Yang sekarang kita on board bersama Dipo Akbar. Ya, nampaknya di sini Dipo sekali lagi seperti saya bilang, Dipo terlihat terpantau selalu bermain strategik, memanfaatkan apa yang didapatkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan, di mana dia tetap menjaga mendapatkan poin untuk klasemen standing. Yang dimana kalian bisa lihat Aki mulai berdekat pada seorang KY, tapi akankah dalam beberapa tikungan tersisa Aki akan mengejar KY ataupun KY membuat mistake di sana? Kita akan lihat saja kelanjutannya, teman. Tinggal beberapa tikungan saja. This is the final moment for Aki and also for KY, yang dimana ini adalah satu-satunya momen untuk meningkatkan posisi mereka walaupun mereka masih berada di podium zone. Tapi nampaknya here we go, ladies and gentlemen, this is our winner di kelas M1 PC, Tatego win the race. And here we go, the wheelie from Tatego, and also the poker face and also the celebration dari seorang Tatego. Di posisi kedua ditutup oleh KY, dan Aki masih berhasil mendapatkan podium ketiga. Ya, sudah race hari ini kita lihat Tatego dengan semangat dan juga mungkin sudah mulai kewalahan meskipun di sprint race. Dan ya, ini sangat luar biasa bagi Tatego, kembali lagi dengan angka 1 di podiumnya. KY menyusul kembali di posisi kedua, kembali mendapatkan podium lagi, dan Aki-Aki yang akhirnya bisa naik kembali ke podium di posisi ketiga. Sebentar lagi kita akan melihat race resultnya, dan ini adalah race yang betul-betul dramatik tentunya bagi Andy Ao, meskipun start dari pole position tidak menjamin segalanya akan berjalan lancar. Ini dia final result kita yang bisa kita lihat, Tatego taking on the win di posisi pertama untuk sprint race di Circuit of the Americas, diikuti KY di posisi kedua, dan juga Aki-Aki menutup di top 3. Ada Dipo Akbar untuk posisi keempat, Nabil Ashwaki di posisi kelima, Andy Ao meskipun finish di posisi keenam. Seperti Om Boris bilang, kita lihat fastest lap di 157,5, satu-satunya rider yang berhasil tembus 157. Bagus Budiman untuk posisi ketujuh, diikuti Fadlur, Super Fires, Brook Gaming, dan juga Farel Firstian. Ya, kita lihat bener-bener Andy Ao ini meskipun dia gagal ke podium, tapi fastest lapnya nggak main-main ya, 157,5 itu berarti selisih hampir detik kurang lebih ke P1 tadi. Kayaknya Tatego pun 158,4 itu fast lapnya benar-benar wah, kayaknya bukan manusia. Yes, tapi sayang sekali kecepatan yang dimiliki Andy Ao bukan segalanya, yang dimana Andy Ao membuat mistake banyak 2 kali, bahkan bisa dibilang kita bisa hitung sebanyak 3 kali, dikarenakan Andy Ao juga mendapatkan long lap penalty. 5 kali warning track limit yang didapatkan membuat dirinya harus mendapatkan long lap penalty, akan tetapi no time to reserve membuat dirinya harus mendapatkan 3 second penalty di akhir result tadi, membuat dirinya harus turun posisi dan membuat benefit dari seorang Tatego. Akankah di klasemen standing M1 PC akan terjadi rival antar teammate sendiri nih di klasemen, di mana Tatego berada di klasemen kedua, Andy Ao masih memimpin. Akan tetapi akhir-akhir ini entah mengapa Andy Ao sedang tidak dalam kondisi performance yang cukup bagus untuk melawan rekan simnya sendiri, yaitu Tatego. Terakhir kita melihat battle antar mereka dua tuh di Argentina, dan juga di closing oleh sundulan maut dari Andy Ao kepada Tatego. Kita masih belum melihat lagi antara rival mereka berdua untuk battle di M1 PC ini, tapi kita lihat saja di mana besok masih ada race lagi, yaitu main race untuk di kedua kelas, yaitu M1 PC dan juga M1 PlayStation. Ya, sebelum sekali, dan setelah lagi kita akan masuk ke Pak Verme untuk menginterview top 3 rider kita yang dimana sudah menjalankan race dengan sangat baik. Ada Tatego, KY, dan juga Aki-Aki yang sekarang ada di posisi 1, 2, dan juga posisi ketiga. Kembali lagi tadi mungkin untuk gue pribadi, untuk Andy Ao yang long lap penaltinya entah kenapa itu dia bisa dapat, dan gue nggak tahu juga kapan dapatnya, tapi ya itu menjadi tanda tanya besar aja ya. Dan kita akan bahas nanti lagi. Sekarang kita masuk Parverme, sudah bergabung bersama kita di sini. Ada top trader kita, Aki-Aki di posisi ketiga, KY di posisi kedua, dan juga Tatego menempati posisi teratas di posisi pertama. Dan kita langsung saja mulai bersama Om Aki di posisi ketiga. Selamat malam Om Aki. Selamat malam. Oke Om Aki, hari ini race yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat harus menahan serangan, kembali menyerang lagi, bertukar posisi dengan beberapa rider beberapa kali, dan pada akhirnya tampil dengan sangat kuat, finish di posisi ketiga, kembali lagi ke podium Om Aki. Gimana rasanya untuk race hari ini? Iya, tadi pas 3 lap awal tuh saya kan pakai TC1 ya. Jadi di mid corner tuh jadi agak pelan banget gasnya, harus hati-hati karena belum biasa kan sama sticknya. Jadi pas 2 lap terakhir tuh pakai TCS2 lagi, jadi udah bisa sedikit ngejar KY sih tadi. Kalau mungkin dari awal mungkin bisa sama pace ya, kalau misalnya dari awal TCS2. Tadi agak struggle di sektor terakhir sih. Jadi mid cornernya tuh pelan-pelan banget buat ngegasnya. Jadi sering ke ke salib di situ sama Nabil tadi. Ya paling mudah-mudahan sih untuk di main race utamanya main aman lah aja lah.
Oke. Ya tapi it is still a good race Om. Yes. Yuk, Baik. sama-sama. Ya, it is a good race. Posisi ketiga kembali lagi di podium. Bisa kembali ke podium dan mengambil poin yang berharga lagi untuk klasemen. Best of luck di main race besok. Ya, pastinya sudah ada adaptasi dengan sirkuitnya kali ini. Semoga yang terbaik dan kita ketemu lagi di next race. Thank you Om. Oke, itu dia Om Aki yang hari ini finish di posisi ketiga dengan sangat-sangat luar biasa. Kita akan berpindah sekarang ke Kawai yang hari ini finish ke posisi kedua setelah sebelumnya pun masih ada di podium ya. Kita lihat tadi dia langsung saja bergabung di posisi kedua. Selamat malam Kawai. Ya bang, malam bang. Oke, ini dia Kawai yang hari ini finish dengan sangat baik di posisi kedua. Kita lihat tadi masih bisa mendapatkan chance untuk mengejar ke depan, tapi kayaknya di tengah-tengah lap udah mulai agak kesulitan dan harus juga menahan serangan dari belakang-belakang. Gimana untuk race hari ini Om? Untuk race hari ini mantap sekali bang. Ya meskipun ada sedikit hoki tadi bang Andi All ada sedikit spin ya di start. Jadi langsung ngambil kesempatan ke depan gitu. Dan untuk terima kasih juga untuk RDST ya. Rekomendasi bannya mantap. The best lah. Aduh, hoki ini sih podium hoki juga sih ini bang. Dan untuk race pace itu tadi untuk last lap itu udah, aduh susah banget nih mainnya. Udah hilang feelingnya. Udahlah tahan aja. Itu aja sih bang. Oke ya, solid race untuk malam hari ini, solid P2 juga. Best of luck untuk next race ya. Selamat untuk posisi keduanya Om Kawai dan ya kita akan ketemu lagi besok malam di main race. Jadi semoga sudah di-prepare juga dengan lebih mantap lagi. Best of luck, kita ketemu lagi besok. Thank you Om Kawai. Oke, thank you bang. Oke, itu dia Kawai yang hari ini finish di posisi 2. Kita sekarang saja berpindah kepada Tatego yang finish di posisi pertama, sudah menunggu di control roomnya. Kita lihat ya. Langsung saja, selamat malam Om Tatego. Ya, selamat malam Om Tatego. Oh, malam. Oke, hari ini Om Tatego berhasil finish di posisi terdepan lagi. Kita lihat tadi mungkin tadi saya sendiri bersangka-sangka akan bertarung kembali dengan teammate-nya, tapi ya kita lihat ada drama hari ini untuk Andi Aul. Apakah sudah direncanakan untuk finish di depan Andi Aul atau gimana nih Om untuk race hari ini? Itu sih maksudnya kan seperti yang kita tahu Andi punya pace yang benar-benar kayak bukan di kelas kita lah gitu kan. Jadi tadi kayaknya ada sedikit mental pressure juga sih pas dia dia crash awal itu, dia maksa buat nyari pace bagus, akhirnya kayaknya kena long lap gara-gara ini dia gara-gara chicken di sektor awal itu sih part tersusah yang bukan cuma itu doang sih, ada 3 part susah sih di sirkuit ini. Maksudnya nomor satunya di situ sih, karena kalau sampai ini kalau di race itu kamusnya kalau di ya kan bisa kita ngulang tuh. Nah kalau di race tuh saya lebih sebelum race tadi saya lebih prefer ke memang Right to Survive, main aman. Karena kalau mau maksa nyari pace buat kabur kayak gimana ya, agak switch it juga sih, nyari maksudnya bunuh diri sendiri juga, karena kayak satu mistake sekecil apapun itu benar-benar ngaruh banget loh di sirkuit ini. Kayak misal sampai salah penentuan breaking point pas posisi motor lagi habis dari lurusan gitu. Jadi kayaknya di sirkuit ini konsistensi yang dibutuhin. Nah kebetulan saya udah di kursi makanya udah lebih nyaman lah gitu kan. Maksudnya posisi udah nyaman, bisa lah. Nah sama ini sih, karena teammate saya struggle, dia kayaknya entah pemilihan ban apa ada setup yang dia rubah gitu, sama braking design dia rubah, makanya sampai dia mistik mulu dari tadi. Kayaknya ya dibilang giveaway bisa jadi karena dia bikin mistik juga. Ya kira-kira kayak gitu sih.
Oke ya, dengan race tanda kutip santainya ini Om Tatego tetap masih bisa finish posisi pertama. Ya semoga saja masih bisa dilanjut lagi tren positifnya sampai next race atau di main race besok. Terima kasih Om Tatego, selamat istirahat dan makasih, di race berikutnya. Thank you Om. Siap. Oke, itu dia top 3 rider kita. Ada Tatego, Kawai, dan juga Aki-Aki yang berhasil finish di top 3 dengan sangat-sangat luar biasa. Dan dengan berakhirnya kelas M1 PC di sprint race juga berakhir untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023 di sprint race malam hari ini. Sebelum menutup race dari klasemen sementara, silakan Om Rodis. Iya, ini dia klasemen sementara after sprint race di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship, di mana Adi Awal masih memegang ketat di posisi terakhir dengan perolehan poin 144 poin. Di solo Tatego semakin mendekat kepada rekan timnya dengan perolehan poin 116 poin, dan ada Dipo Akbar dengan strategi wise points-nya yang mana masih berada di posisi 3. Dan ada Aki 2X yang menutup di klasemen keempat, ada Fadlur di posisi ke-5, KY posisi ke-6, Bagus Beriman ada di posisi ke-7, Nabil Ashoki di posisi ke-8, Ozi di posisi 9, dan ada Germanos yang menempati di klasemen ke-10. Dan untuk di klasemen selanjutnya, yaitu di klasemen di posisi 11 masih dipegang oleh Berut Gaming, ada Super Fires di posisi 12, dua perama klasing masih mengisi di 13 dan 14, yaitu Rizky MP dan Nikamjo, dan ada Fauzi Hadi Bintoro, dan ada Farel Fristian di posisi 15 dan 16 sebagai penutup di klasemen di kelas M1 PC. Dan ya, seperti yang Omari bilang, ini adalah menjadi penutup untuk di kelas M1 PC dan semua kelas M1 PlayStation maupun PC di sprint race. Akan tetapi, besok adalah the main eventnya, yaitu main race untuk kedua kelas tersebut, yaitu PlayStation dan juga PC. Seperti yang dibilang Om Aril, ini mana kita akan masih dipertemukan besok. Maka dari itu jangan kemana-mana. Buat kalian yang belum subscribe channel kita, di subscribe dulu dan di follow sosial media kita di Instagram, TikTok maupun di Facebook, yaitu Moto Esport Indonesia. Dan kalian bisa langsung kunjungi juga website kita di motoesportindonesia.com. Dan juga terima kasih kepada sponsor kita, yaitu Agung Tata Mandiri, dan juga media partner kita, yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Yes, jadi itu dia untuk penutup kita pada race malam hari ini, yang mana kita menyaksikan sprint race di kedua kelas, yaitu PlayStation dan PC. Dan kita akan berjumpa lagi besok di kelas yang sama. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap dipantengin kita di Moto Esport Indonesia. Dan this is it penutup kita. See you tomorrow.